Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Jalla wa Ala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa Ala. Malam ini fa insyaallah kita akan memulai pembahasan kitab karya para ulama, yakni salah satu di antara karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, di mana beliau mengumpulkan yakni 40 hadis pilihan. Yang kitab beliau disebut dengan Al-Arba'un An-Nawawiyah, yakni 40 hadis yang beliau pilih sebagai dasar-dasar di dalam yakni akidah, ibadah, akhlak dan juga muamalah. Insyaallah untuk setiap Rabu yang keempat kita akan mempelajari kitab beliau mulai dari hadis yang pertama sampai dengan hadis yang ke-42. Dan insya Allah nanti ditambah dengan 8 hadis dari Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Jadi totalnya menjadi yakni 50 hadis. Untuk Al-Arba'in An-Nawawiyah itu hanya 42. Baik. Langsung saja karena waktu maghrib ini singkat ya. Sementara nanti hadis-hadis yang akan kita pelajari nanti ada yang panjang, ada yang pendek. Dan untuk hadis pertama ini tidak panjang, yakni berkaitan dengan masalah niat, bahwa amal seseorang itu tergantung dari niatnya. Hadis ini terdapat di dalam kitab Sahihain, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim. Di dalam Sahih Bukhari beliau menempatkan hadis itu di nomor yang pertama. Kemudian juga di dalam hadis Muslim, yakni di nomor 1907 insyaallah. Itu di versi yang digital. Adapun di versi yang lain mungkin ada perbedaan. Adapun di semua versi yang digital ataupun yang kitab itu semua insya Allah sama, karena hadis yang pertama. Jadi tidak mungkin berbeda. Hadis tersebut bersumber dari sahabat, yakni Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. An Amirul Mukminin Abi Hafsin, dari Amirul Mukminin, yaitu pemimpin orang mukmin yang disebut dengan sebutan Amirul Mukminin, itu adalah dimulai dari Umar ibn al-Khattab. Kalau khalifah itu lebih terkenal yang disebut adalah Abu Bakar As-Siddiq, itu adalah khalifah. Kemudian baru Amirul Mukminin. Walaupun semuanya adalah khalifah, karena Nabi menyampaikan dalam hadis yang sahih riwayat Abu Dawud bahwa kaum muslimin nanti akan dipimpin oleh 12 orang khalifah. Hadis sahih. Kulluhum min Quraisyin, yang semuanya itu dari kalangan
Quraisy. Ya, Nabi menyebutkan khalifah. Tetapi dalam perjalanan ada sebutan yang memang lebih lekat, lebih akrab. Jadi kalau Umar ibn al-Khattab lebih terkenal dengan sebutan Amirul Mukminin. Yakni Abi Hafsin. Ini kunyah beliau. Kunyah beliau adalah Abu Hafs. Karena beliau punya anak perempuan namanya Hafsah. Dan salah satu di antara Ummul Mukminin adalah Hafsah tersebut. Dan itu putri beliau. Yakni putri Umar ibn al-Khattab. Berarti Umar ibn al-Khattab itu sahabat sekaligus sebagai apa? Mertua. Dan mertuanya lebih muda. Karena Rasulullah itu lebih tua daripada Abu Bakar. Dan Rasulullah itu lebih tua daripada Umar bin Khattab. Walaupun terpaut hanya beberapa tahun. Nah, ini terjadi dalam sejarah. Nggak mesti mertua itu lebih tua. Ya. Bisa jadi orang itu menikahi putra dari sahabatnya. Putri dari sahabatnya. Bahkan putri dari Abu Bakar As-Siddiq pun menjadi salah seorang di antara Ummahatul Mukminin, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, kunyah beliau yakni Umar bin Khattab, putra dari Al-Khattab. Semoga Allah meridhoinya. Ia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Kata Umar bin Khattab, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amal itu tergantung dari niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan balasan bagi setiap amal adalah pahala sesuai dengan apa yang diniatkannya. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, untuk mencari ridho Allah maksudnya, dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan juga Rasulnya. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha. Namun barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia yang hendak ia peroleh, yang hendak ia inginkan, awim ra'atin yankihuha, atau karena wanita yang hendak ia nikahi, fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka sesungguhnya karena itulah dia hijrah. Maka hijrahnya sesuai dengan apa yang diniatkannya. Kalau karena wanita, dia akan dapat wanita. Dia tidak akan mendapatkan pahala. Kalau karena dunia, dia dapat dunia. Tapi dia tidak mendapatkan pahala. Dan tidak ada yang dapat memberikan pahala kecuali Allah. Rawahu Imamul Muhaddithin Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirati ibn Bardizbah al-Bukhari. Itu nama daripada Imam Al-Bukhari yang lahir di kota Bukhara. Wa Abu Husain Muslim ibn al-Hujjaj ibn al-Muslim al-Kushairi an-Naisaburi fi sahihaihima allazaini huma asahul kutubul musannafah. Juga diriwayatkan yakni oleh Imam Muslim, yakni bin Hajjaj bin Muslim al-Kushairi an-Naisaburi, dan ini terdapat di dalam dua kitab yang paling sahih. Yang keduanya adalah yang paling sahih di antara kitab-kitab hadis. Ikhwatal iman, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa Ala. Apa yang bisa kita dapatkan faedah dari hadis ini? Yang pertama, bahwa segala amal itu tergantung niatnya.
Amal di sini terutama amal yang berkaitan dengan yakni ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Walaupun secara umum berlaku untuk setiap amal, baik yang ditujukan untuk akhirat atau untuk dunia. Adapun an-niyah, apa makna daripada niat? An-niyatu, kata Imam An-Nawawi menjelaskan tentang hadis ini, qasdus syai', yaitu tujuan sesuatu, itu niat. Muqtarinan bi fi'lihi, yang ditandai dengan amal perbuatan yang berhubungan dengan tujuannya itu. Jadi orang yang niat itu berarti punya tujuan, goal. Yang kedua, dia lakukan secara sadar. Bisa jadi qasdus syai' itu maknanya adalah menyengaja sesuatu. Dia lakukan dengan sengaja, dengan sadar. Karena orang yang melakukannya tanpa sadar berarti tidak niat. Apa contohnya? Yaitu kebiasaan. Orang kalau sudah kebiasaan, seakan-akan mengalir begitu saja, tanpa dia sadari. Kalau itu perkara-perkara duniawiyah, nggak jadi masalah, sudah menjadi habit ya, karena dia terbiasa. Tapi kalau suatu amal ibadah, maka jangan sampai orang itu karena terbiasa sholat, dia lakukan sholat, tapi tanpa sadar, sehingga dia lakukan tanpa niat. Apalagi itu ibadah mahdhah. Bahkan bukan hanya dalam urusan ubudiyah, urusan adab-adab etika yang mestinya orang itu mendapatkan pahala dari Allah Jalla wa'ala. Walaupun adab-adab etika itu tidak disyaratkan dengan niat, akan tetapi niat itu bisa menjadi landasan bahwa amal ini memiliki dasar hukum. Contoh, ada kebiasaan yang dilakukan oleh umat manusia yang mestinya amal itu mendatangkan pahala karena memiliki landasan hukum. Tapi ketika orang itu melakukan sebagai sebuah kebiasaan, maka bisa jadi orang itu melakukannya tanpa mendapatkan apa-apa dari pahala akhirat. Contoh, memotong kuku. Semua orang di dunia potong kuku enggak? Kecuali macan. Oh, nota macan potong kuku. Yo gak dadi macan. Ya. Semua orang potong kuku enggak? Ya. Karena potong kuku itu fitrah. Saya tanya, gosok gigi. Gosok gigi, bersiwak. Semua orang hari ini, peradaban dunia, manusia hari ini, semua gosok gigi enggak? Gosok gigi. Bedanya apa seorang muslim dengan non-muslim? Kalau non-muslim dia lakukan itu, dia dapat pahala dari perbuatan itu karena dia niat, karena memiliki landasan hukum. Bahkan disebutkan bahwa itu termasuk di antara fitrah manusia. Selama ini kita potong kuku, gosok gigi, itu semua mengikuti sunnah atau kebiasaan? Halo? Kebiasaan atau mengikuti sunnah? Kebiasaan. Kalau ada yang mengatakan mengikuti sunnah, saya tanya, mengikuti sunnahnya siapa? Hah? Sunnah Rasul. Rasul siapa? Rasulullah siapa? Rasulullah siapa? Hah? Halo?
Sampai ini ditakoki ngantuk apa luwe sih? Kok gak jawab-jawab? Ngikuti sunnah Rasul siapa? Hah? Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bukan. Rasul Muhammad itu hanya meneruskan. Itu pertama kali yang diperintah untuk potong kuku, bersiwak, itu siapa? Hah? Halo? Sing jawab oleh door press. Ini door press ini. Siapa? HP ngamurai. Wae wong iki. Siapa? Sunnahnya siapa? Hah? Nabi Ibrahim. Rasul hanya meneruskan. Itu sunnah dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu orang pertama kali yang diperintah untuk potong kuku, bersiwak, berkumur-kumur, istinsyakul ma, khitan, berkhitan, mencukur bulu kemaluan, mencabut bulu ketiak. 10 fitrah itu pertama kali Allah ujikan dalam kalimat-kalimat yang Allah ujikan kepada Ibrahim dan keluarganya. Rasul hanya meneruskan. Buka surat Al-Baqarah, tafsir Ibnu Katsir. Surah Al-Baqarah ayat 124 kalau tidak salah. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdidz zalimin. Benar 124. Silakan baca. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Rabb-Nya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang yang zalim. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji oleh Rabb-Nya bikalimatin, dengan kalimat-kalimat. Apa yang dimaksud kalimat-kalimat di situ? Cari tafsirnya, langsung ke kalimat-kalimat. Fa'atammahun, maka Nabi Ibrahim menunaikannya dengan baik, sempurna. Dari situlah kemudian Allah mengatakan kepada Ibrahim, inni ja'iluka lin-nasi imama. Sesungguhnya aku akan menjadikan kau pemimpin untuk seluruh umat manusia. Artinya apa? Ajarannya diikuti oleh seluruh umat manusia, baik mukmin ataupun kafir, sampai hari ini diikuti. Bikalimatin, ya, cari langsung ke situ jantungnya, ya. Fa'atammahun, kemudian Allah katakan, aku akan menjadikan kau pemimpin. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, wa min dzurriyyati, ya Allah, juga anak keturunanku, hai Allah, jadikan mereka pemimpin. Dijawab oleh Allah, la yanalu ahdidz zalimin, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Memang dari keturunan beliau banyak yang jadi nabi, maka beliau disebut Abul Anbiya, tapi tidak sedikit pula keturunan beliau yang jadi orang-orang durjana. Maka janji Allah tidak akan mengenai keturunan Ibrahim yang durjana, yang berbuat zalim. Baik, udah ketemu apa kalimat-kalimat yang dimaksud? Ada 2 versi, tapi keduanya bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Silakan. Di sini firman Allah bukan bikalimatin. Iya, nggak apa-apa, lanjut. Firman Allah SWT bikalimatin artinya dengan syariat-syariat, perintah-perintah dan larangan-larangan. Karena sesungguhnya lafaz al-kalimat itu bila disebutkan ada kalimat bermakna kekuasaan, seperti yang terdapat di dalam firman-Nya surat At-Tahrim ayat 12. Lanjut. Lewat. Iya, lewat. Cari alinea baru terus. Para ulama berbeda pendapat tentang makna kalimat-kalimat yang diujikan oleh Allah kepada Ibrahim. Silakan. Mengenai ketentuan, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh umat manusia.
mengenai ketentuan kalimat-kalimat yang diujikan oleh Allah SWT kepada Nabi Ibrahim alaihissalam masih dipersisikan di kalangan mufassirin. Sehubungan dengan masalah ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas apa katanya? Beberapa riwayat antara lain oleh Abdul Razak, dari Ma'mar, dari Qatadah, dari Ibnu Abbas, bahwa Ibnu Abbas pernah mengatakan Allah mengujinya dengan manasik-manasik. Iya, Allah mengujinya dengan kalimat yaitu tentang manasik, puncak ibadah yang bernama manasik. Ada sa'i, ada tawaf, ada lempar jumrah, ada berkurban. Semua itu dalam rangkaian ibadah manasik. Dan dalam rukun Islam itu adalah yang kelima, sebagai puncak dari ibadah. Itu yang dimaksud kalimat-kalimat. Yang kedua, apa yang dimaksud kalimat yang diujikan? Lanjut. Hal yang sama diriwayatkan pula oleh Ishaq As-Subai dari At-Tamimi dari Ibnu Abbas. Abdul Razak mengatakan pula telah menceritakan kepada Ma'mar Ibnu Tawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas sehubungan dengan takwil firman-Nya, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Rabb-Nya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan. Ibnu Abbas mengatakan bahwa Allah mengujinya dengan bersuci. Allah mengujinya dengan toharo. Kalau tadi manasik puncak ibadah, ini basicnya ibadah. Apa? Toharo. Kenapa? Karena ibadah mahdhah tidak akan diterima tanpa toharo. Salat tidak akan diterima. Tawaf tidak akan diterima. Bersuci. Nah, toharo di sini apa? Yaitu 10 fitrah. Lanjut. Yaitu menyucikan 5 anggota pada bagian kepala dan 5 anggota pada bagian tubuh. 10 itu dibagi menjadi 5 di kepala, 5 di badan. Apa saja 5 di kepala? Menyucikan bagian kepala ialah dengan mencukur kumis. Qassus syarib, mencukur kumis. 2. Berkumur. Istinsyaqul ma, berkumur. Terus. Yang ketiga istinsyaq, membersihkan lubang hidung dengan air. Berkumur, matmadha, berkumur. Yang ketiga istinsyaqul ma, memasukkan air ke dalam hidungnya ketika berwudu. Istinsyaq dikeluarkan namanya istinthar. Istinsyaq, istinthar. Syaqqa, makanya berhenti sampai teng. Nabi mengatakan balighu fil istinsyaq, bersungguh-sungguhlah kalian dalam istinsyaq sampai terasa pening. Illa an takuna shaiman, kecuali dalam keadaan berpuasa. Cukup di tengah-tengah aja keluarin. Kalau enggak puasa, hirup sampai terasa. Itu ternyata obat dari apa? Sinusitis, antivirus. Ternyata Islam itu luar biasa. Makanya orang itu kadang-kadang ya itu pagi-pagi pilek karena nggak istinsyaq yang benar. Baik, lanjut. Bersiwak berapa berarti ini? Yang keempat, siwak, gosok gigi, membersihkan gigi dan mulut. Dan yang kelima, yang ada di kepala apa itu? Dan membersihkan belahan rambut kepala. Iya. Maksudnya membersihkan jenggot, menyela-nyelai jenggot. Artinya apa? Ahwul lihya, memelihara jenggot. Bandingkan dengan Muslim 206. Silakan langsung. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, Rasulullah SAW bersabda, ada 10 macam fitrah. Yang pertama, memotong kumis. Yang kedua, merawat jenggot. Yang ketiga, menggosok gigi dan istinsyaq dengan air. Yang kelima, memotong kuku. Baik. Terus? Yang keenam, membersihkan buku-buku jari. Yang ketujuh, mencabut bulu ketiak. Kedelapan, mencukur bulu ari-ari. Istinja. Kata Zakaria, Mus'ab mengatakan bahwa dia lupa yang ke-10, tetapi agaknya berkumur-kumur. Iya, ini versi dari riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan kalau kita lihat sama, ada satu yang membedakan di situ, yaitu membersihkan buku-buku jari. Yang semestinya adalah apa? Yaitu khitan. Baik, kembali ke tafsir Ibnu Katsir.
10, 5 di kepala. Udah ya. Sekarang 5 yang di badan. Apa itu? Sedangkan menyucikan bagian tubuh ialah memotong kuku. Qattul azfar, memotong kuku. Ya kan? Terus Mencukur rambut kemaluan. iya, al-istihdad, mencukur bulu kemaluan. Dicukur. Kan kok mengok kan. Anaknya sapa iki? 3. Berkhitan. Al-khitan. Yang ketiga apa, Khi? Sunat. Sudah. Loh, belum sunat. Rek, beono sunatan masal, Rek. Kenapa kalau khitan ini dibesar-besarkan? Dibesar-besarkan nggak kalau khitan? Oh, pemenek nang desa direwangi nanggap apa? Ya. Kalau nggak ditaruh di atas apa itu? Naik di atas apa? Tandu di atas apa itu? Singa-singaan ya kan? Kalau di tradisi di mana itu? Jawa Barat, ya kan? Kenapa kalau ini dibesar-besarkan? Padahal 10 itu semuanya sejajar. Kalau khitan digede-gedein. Khitan. Yang keempat. Mencabut bulu ketiak. Loh, wanatful ibti. Mencabut bulu ketiak. Bulu ketiak itu dicabut, bukan dicukur. Kalau dicukur tambah panjang. Dicabut. Habis. Makanya ketiak orang Islam itu bersih nggak? Kalau mengikuti sunnah. Kalau mengikuti fitrah. Dan inilah toharo. Pertama kali diujikan oleh Allah kepada Nabi siapa? Ibrahim. Dan siapa yang melakukan ini berpahala nggak? Berpahala. Tapi banyak orang melakukannya karena kebiasaan. Potong kuku kebiasaan nggak? Antum mengikuti siapa? Selama ini kebiasaan. Karena dulu sejak TK, SD, hari Senin suruh naruh jarinya di atas meja, lihat kukunya panjang nggak? Ya, karena itu kalau panjang tok, ya kan? Karena itu dia rajin potong kuku. Selama ini tidak pernah diajarkan bahwa itu adalah apa? Kalimat-kalimat yang Allah ujikan kepada Ibrahim. Dan kita melakukannya dapat pahala. Sudah dapat kebersihan, dapat pahala. Orang kafir cuma dapat satu, apa? Pahala. Mereka potong kuku, mereka gosok gigi. Mereka dapat apa? Hanya dapat apa? Kebersihan. Pahala dapat nggak? Nggak dapat pahala. Kita dapat 2, pahala plus kebersihan. Dan yang terakhir apa? Serta membasuh bekas buang air besar dan buang air kecil dengan air. Itulah yang disebut dengan istinja. Orang bilang cebok. Wong Jawa ngomong cawi. Saya tanya, orang kafir cebok nggak? Halo, cebok nggak peradaban sekarang? Mereka cebok. Saya tanya, dapat pahala nggak dia? Nggak dapat. Kita cebok, ngikuti tuntunan sunnah Ibrahim, dapat pahala nggak? Selama ini kita lakukan karena kebiasaan, ya kan? Padahal itu mengikuti sunnah, tuntunan Ibrahim. Kalimat-kalimat yang diujikan oleh Allah kepada Ibrahim. Dan itu bukti kalau Nabi Ibrahim menjadi pemimpin untuk seluruh umat di dunia. Kenapa? Karena kalimat itu dilakukan oleh orang-orang di muka bumi hari ini. Baik kafir ataupun mukmin. Mereka pada cebok, mereka pada khitan, mereka potong kuku, mereka gosok gigi. Cuman bedanya antara kafir dan muslim, antara pahala dan tidak berpahala. Kembali kepada konsep innamal a'malu binniyat. Makanya sampean ningu jenggot iku gaya apa? Halo? Harus ada niatnya enggak? Kalau niatnya hanya aksesoris, dapat pahala enggak? Kan kok jenggoten? Iya rek kabeh jenggoten kae enak. Gak jenggoten dhewe ya kan? Ada niatnya, ngikuti tuntunan. Maka berpahala. Kalau kita hanya ikut-ikutan, nggak akan dapat pahala. Kalau kita beramal hanya sekedar apa? Norok buntek, nggak akan dapat pahala. Innamal a'malu binniyat.
Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan balasan bagi setiap amal adalah pahala sesuai dengan apa yang diniatkannya. Maksudnya apa? Ada kalanya Bapak Ibu orang itu berniat untuk mendapatkan dunia. Apalagi dia beramal untuk akhirat. Ibadah contohnya. Itu amalan untuk akhirat. Pahalanya kita akan jumpai kelak di akhirat. Tapi kadang ada berniat untuk mendapatkan dunia. Ketika dia beramal yang mestinya pengen dapat pahala akhirat, tapi ditujukan untuk dunia, bisa jadi Allah akan memberi dunia. Diberi oleh Allah sempurna. Tidak dikurangi sedikit pun. Minta 1000 dikasih 1000. Minta 1.000.000 dikasih 1.000.000. Minta merah dikasih merah. Minta hijau dikasih hijau. Persis. Nggak akan dikurangi di dunia ini. Tapi orang ini tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat. Karena balasan itu tergantung niatnya. Kalau dia niat karena dunia, diberi dunia. Di akhirat, dia nggak dapat apa-apa. Bahkan dia dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka. Itu yang berbahaya. Apa kata Allah? Buka surat Hud 11. Ayat 15 dan 16. Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Apa kata Allah? Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Dengan sempurna. Minta berapa, diberi sesuai apa yang diminta. Dan bahkan di dunia ini, apa kata Allah? Dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Iya. Man kana yuridul hayatad dunya. Siapa yang beramal soleh dengan niat-niat tujuan dunia, yang mestinya ditujukan untuk pahala akhirat, dia tujukan untuk dunia. Kata Allah, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Maka akan kami balas dia di dunia ini dengan sempurna. Salat kepingin sugih, dikai sugih. Poso kepingin sakti, dikai sakti, iso ilang. Dikasih dia di dunia ini. Tidak dirugikan. Wahum fiha la yubkhasun. Di dunia ini dia tidak dirugikan sedikit pun. Bagaimana di akhirat kelak? Ayat 16 Allah katakan, ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Apa kata Allah? Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Ulaikal ladzina, mereka itulah orang-orang yang laisa lahum fil akhirah, tidak mendapatkan apa-apa di akhirat kelak. Pahala-pahala mereka hangus. Tidak akan dapat sedikit pun apa yang dia kerjakan di dunia ini. Illan nar, kecuali dia neraka yang diberikan. Dimasukkan ke dalam neraka. Karena salah di dalam niatnya. Amalan-amalan yang ditujukan akhirat jangan ditujukan untuk dunia. Kalau itu amalan dunia, silakan untuk dunia. Nyambut gawe dunia enggak? Ya, terus gak apa-apa kepingin dunia, nyambut gawe. Tapi nek tahajud, ojo kepingin munggah pangkat. Tahajud itu akhirat enggak? Akhirat. Maaf, pangkat dunia apa? Dunia. Udah lakukan ibadah sesuai dengan perintahnya. Kalau seandainya dunia diberi, itu bonus. Bonus itu ibarat efek. Efek itu samping. Beda dengan tujuan. Goal itu di depan, bukan di samping. Ada nggak efek depan? Ada nggak? Ini efek depannya apa? Nggak ada efek depan, itu tujuan. Kalau tujuan itu niat kita akhirat. Kalau dunia itu bonus, efek samping.
Nah, bonus itu bisa ada, bisa enggak. Bonus itu diberi tatkala mencapai target. Kalau nggak capai target, nggak akan diberi bonus di dunia, tapi dia tetap dapat pahala di akhirat. Gaji tetap, bonus belum tentu. Ikhwatal iman, aizakumullah. Wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Maka terhapuslah amalnya, sia-sia apa yang mereka kerjakan di dunia ini. Maka barang siapa yang niat hijrahnya, konteks pada zaman Nabi, hijrah itu adalah al-intiqal, pindah. Min baladi Makkah ila Madinah. Dari Mekah ke Madinah. Setelah Fathu Mekah sudah tidak ada lagi hijrah. Karena hakikat hijrah itu bukan pindah ke Madinahnya, tapi hijrah itu menemui Rasulullah. Kalau seandainya Rasul bukan di Madinah, ya kita hijrahnya ke sana, ke tempat beliau tinggal. Tapi begitu Mekah dibuka pada tahun ke-8 Hijriyah, setelah Fathu Mekah sudah tidak ada lagi hijrah, yaitu dari Mekah ke Madinah. Yang ada apa? Hijrah itu adalah al-intiqal, pindah. Dari apa? Minasyirki ila tauhid, dari syirik kepada tauhid. Minal bid'ah ila sunnah, dari bid'ah kepada apa? Sunnah. Minal maksiat ila ta'ah, dari maksiat kepada apa? Ta'at. Itu hijrah. Maka setelah Fathu Mekah tidak ada hijrah lagi. Kata Nabi, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah sesudah Fathu Mekah. Walakin, akan tetapi yang ada itu cuma 2. Apa itu? Buka Abu Dawud 2480. Ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Hari kemenangan adalah terbukanya kota Mekah. Pada waktu itu tidak ada hijrah, tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Ada 2. Ya, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah pembukaan kota Mekah. Walakin, tetapi yang ada adalah jihadun wa niyatun. Yang ada adalah jihad dan niat. Dan niat ini, seluruh amal perbuatan kita ini harus berlandaskan niat. Makanya penting niat itu dalam setiap amal. Tapi ingat, ibarat niat itu tujuan, maka amal itu adalah sebuah proses. Oleh karena itu, kedua antara tujuan dan proses itu harus sama-sama baik. Tujuannya baik, caranya juga harus baik. Jangan sampai niatnya katanya baik, tapi caranya nggak sesuai tuntunan, maka itu tidak baik. Bangun masjid, niatnya untuk supaya orang banyak sholat berjamaah, bagus nggak? Tapi prosesnya nggak bagus. Apa? Duitnya dari korupsi, dari merampok. Tanahnya dari apa? Ngerampas tanah orang lain. Tujuan baik, cara nggak baik. Jadi, kalau ada orang melakukan perbuatan-perbuatan yang itu melanggar syariat, sekalipun niatnya baik, tetap tidak baik. Loh, kon kok nang doli, lapo? Ayo, dosa kon, lho, sing penting niate. Terus niatmu apa? Aku niat sedekah kok. Lho, aku nyenengno wong kok. Nyenengno wong lak pahala kan? Kayak seneng misalnya duit, wongnya seneng misalnya. Tujuannya baik enggak? Tapi caranya baik atau tidak? Tidak baik. Jadi hati-hati. Jadi jangan sampai orang berdalih buat sajen, tapi niatnya baik. Niatnya baik, tapi ternyata apa? Dia lakukan dengan cara-cara kesyirikan. Ya, kita break dulu ya. Baik.
Baik Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, mungkin saya cukupkan pengantar dari hadis yang pertama ini. Ada baiknya mungkin saya buka sesi tanya jawab sampai berkumandangnya iqamah. Silakan kalau ada pertanyaan, monggo. Kembali ke niat tadi ya. Iya. Jadi fenomena orang sedekah untuk mendapatkan dunia ya. Jadi misalnya sedekah 1 juta supaya dapat 10 juta gitu. Sedekah motor supaya dapat mobil dan seterusnya. Nah, oh iya. Itu nanti di dunia dia mendapatkan, bisa jadi dia mendapatkan apa yang diinginkan. Dan di akhirat apakah dia pasti mendapat azab gitu. Karena kalau kembali lagi ke yang tadi apa namanya tafsir dari ayat tadi kan berarti di akhirat dia mendapatkan azab di neraka. Iya. Baik. Motivasi sedekah bagi umat Islam itu kan tujuannya untuk mendapatkan pahala berlipat di akhirat, bukan di dunia. Seluruh amal ibadah yang kita lakukan di dunia itu tujuannya akhirat, termasuk sedekah. Kata Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Baqarah pada ayat 261. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Apa kata Allah? Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Iya. Jadi orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik itu sedekah ataupun yang lainnya, yang jelas di jalan Allah, kamathali habbah, seperti satu buah butir biji. Kemudian ditanam biji itu, tumbuhlah tanaman. Kemudian tumbuhlah dari tanaman itu 7 bulir. Kalau jagung apa? Tongkol apa ontong? Hah? Ya, dari satu biji, ya, yaitu apa? Satu biji tumbuh apa di situ? Sab'as sanabil. 7 bulir. Fi kulli sumbulah, pada setiap bulir itu mi'atu habbah, ada 100 biji. Jadi yang ada di jagung itu ada 100 biji. Berarti berlipat sampai berapa? 700. Itu yang dilipat gandakan itu apa? Pahalanya, bukan duitnya. Jangan kita mikir pakai hitung-hitungan matematis. Gua udah infak 1 juta, berarti dilipat gandakan 700. 700 kali 1 juta. Berapa? 700 juta. Ente nono tadi 700 juta. Nek gak ngenteni ndok apa? Ndok bloro, iya kan? Tujuannya salah dia itu. Tujuannya akhirat. Apa? Pahalanya, bukan duitnya yang dilipat gandakan. Kenapa? Minimal pahala itu dilipat gandakan 10. Khusus untuk sodako 700. Bahkan ditutup ayat itu, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan hamba-hambanya yang dikendaki tanpa batas. Unlimited. Kalau tadi ada konstantanya 700. Kalau unlimited, konstantanya X. Berapa kita sodako, pahalanya dikalikan X. Berapa X itu? Allah yang tahu. Jangan berharap dunia. Makanya kalau ada sekarang konsep sodako, lu pengen berapa duit? Gua pengen 2 miliar. Lu harus apa? Sodako 2,5%-nya. Nggak ada dalam konsep Islam seperti itu. Orang zakat pun itu tujuannya pahala akhirat kok. Bukan untuk dunia. Bahkan kalau kita bicara tentang zakat, apa yang kita keluarkan, jangan berharap kembali, karena hakikatnya kita buang racun. Karena itu uang kotor, hak orang lain. Kalau tidak dikeluarkan akan jadi apa? Kanker.
grogoti pokok-pokoknya yang lain nanti. Kayak jangan lupa, itu zakat itu. Ya, jadi jangan berharap kita ini pahala dunia. Kalau tadi ditanyakan apakah nanti dicampakkan oleh Allah ke dalam neraka, kalau dia salah dalam niatnya, Allah campakkan ke dalam neraka. Dan sebagian ulama menyebutkan syirkun niat itu bisa masuk kategori syirkul akbar, bisa termasuk kategori syirkul asghar. Kalau seandainya dia termasuk syirik kecil, syirkul asghar, bukankah itu tetap dosa besar? Ya, syirik kecil tetap dosa gede, al-kabair. Kufur kecil, kufur asghar sama, dia dosa besar. Dan dosa besar harus tobat. Dan setiap dosa besar itu konsekuensinya adalah neraka. Loh, wis muni. Saya pikir cukup satu pertanyaan. Hah? Oh, bukan. Ya, baik, yang lain silakan. Cici loro, singkat Pak, belakang terus depan. Terima kasih Ustaz. Nggih. Terkait dengan 10 berkat tadi itu wajib atau sunnah? Apa itu 10 apa? 10 fitrah. Ya, ada dua pendekatan. Pendekatan fikih atau pendekatan sunnah sebagai sumber hukum. Kalau mengikuti sunnah, karena sunnah sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran, wajib hukumnya mengikuti sunnah. Karena sunnah itu sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Maka wajib mengikutinya. Adapun kalau kita membahas dalam pendekatan fikih, di sini banyak perbedaan pendapat di kalangan mazhab. Sebagian mengatakan ini adalah wajib, sebagian ini adalah sunnah. Minimal dia sunnah. Bahkan ada yang menempatkan sunnah muakkadah. Bahkan ada yang mengatakan wajib. Ini pendekatan fikih. Maka ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dari 10 fitrah tadi itu. Sekarang saya tanya salah satu aja. Khitan. Saya tanya, wajib enggak? Loh, saya kan dijawab dewe. Dijawab dewe wajib, ya kan? Maksud saya gini Ustaz, yang terkait dengan ketiak, bulu ketiak yang dicabut itu kan karena sakit sekali. Bukan sering diamalkan Ustaz. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan. Kalau hari ini kita mampu buat ramuan yang kemudian kalau kita kasih ramuan itu merotol dewe, bagus, nggak perlu dicabut. Orang sekarang kan pinter kan? Dicari tuh ramuan apa itu? Dikasih ramuan merotol dewe, gak usah nyabut. Enak. Zaman Nabi nggak ada orang mikir begitu. Nyabut situ-situ, sedino situ. Setahun entek nggak? Entek. Ya, silakan. Itu manusia itu diberikan kebebasan caranya sesuai dengan teknologi yang ada pada saat itu. Bebas. Tapi tentang bagaimana kita melaksanakannya, tentang hukumnya, tentu itu merupakan bagian dari yakni agama Allah Jalla wa'ala. Yang kita jangan sampai menolaknya. Tetap kita berusaha untuk mengamalkannya. Terakhir, melanjutkan tadi 10 fitrah Ustaz. Mengenai ketok kuku karena sunnah muakkadah. Bagaimana waktu Idul Korban? Iya. Kita justru malah tidak dianjurkan untuk ketok kuku. Iya. Bagaimana? Tidak ada tabrakan dari itu. Tidak tabrakan ya. Jadi hukum itu ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khas, khusus. Ya, ketika ada perintah yaitu tidak memotong kuku, bahkan tidak mencukur rambut pada hari-hari tertentu, itu berarti hukum itu ditaksis pada saat-saat tertentu. Yaitu pada kapan? Idza ra'a hilal Dzulhijjah, jika kau melihat hilal bulan Dzulhijjah telah masuk, fa arada ayyudhiya, sementara kau berniat untuk berkurban, falam yudhi, jangan kau mencukur atau memotong, fala qata'a azfarahu hatta yudhiya, jangan kau memotong kukumu hingga kau menyembelih hewan kurbanmu. Jadi batasnya sampai kapan menyembelih kurban itu? Terakhir hari apa? Tasyrik. Berarti kalau mulai dari 1 Dzulhijjah sampai berapa? 13, nggak lama Pak. Ya, setelah itu harus dicukur, dipotong. Kenapa? Maksimal memotong kuku, mencukur rambut itu tidak boleh lebih dari 40 hari.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.